Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la adaba lahu la ilma lahu, wa qala aydan asyamu junnah al-hadis la nabiyya ba'da. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat teriring salam kita persembahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunayya, wabil khusus para santri Ponpes Rafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ini dengan kajian bulan suci Ramadan, yakni pertemuan yang keberapa ini kita nih? Pertemuan yang ke-6 ya, dan puasa kita pun puasa yang ke-6, yakni hari Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah kita dipertemukan kembali dengan kajian rutin, yakni Kitabul Adab, yang mana kitab ini adalah sebuah hasil karya daripada guru kita, yakni As-Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini beliau berguru kepada banyak guru, yang salah satunya adalah Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi dan para alimin ulama lainnya. Dan bahkan Kitabul Adab ini tidak hanya berisi 50 adab dalam 50 keadaan, tetapi juga berisi beberapa kitab-kitab lain yang telah disadur oleh beliau, termasuk fil adab wal adiyati fil ahwalil mukhtalifah. Ya bunayya rahimakumullah, seperti kebiasaan kita sebelum kita memulai mengkaji ya daripada isi Kitabul Adab ini, kita akan mengirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk penghormatan dan mencintai beliau yang telah menorehkan tinta emas sebagai pengetahuan untuk kita dan siap kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabil Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrana Alina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram wa ila muhi khalifatur rasul al-baqi sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhatum, wa ila hadrati alim Sayyidina Syuhada Rasulullah wal karubin, wa khususan ila hadrati khususan malani sultan awliya Allah Tuhan Kini wa Sayyidina Sabusana Sajili wa Syahmad Rifai wa Sayyidina Syekh Al-Badawi wa Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi rahimahullah ta'ala, wa As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi wasallam ta'ala barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebagaimana sebelumnya telah Abi sampaikan bahwa dalam Kitabul Adab ini berisi tentang adab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dalam 50 keadaan tersebut kita sudah masuk kepada keadaan yang pertama atau adab yang pertama, yakni adab ketika akan tidur dan adab setelah bangun tidur. Adapun adab-adab tersebut, yang pertama adalah adab ketika akan tidur. Itu poin yang pertama adalah berwudu sebelum tidur, ya, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian berbaring ke sebelah kanan, bertaubat sebelum tidur daripada maksiat-maksiat kita selama sehari penuh. Kemudian niat akan bangun sholat qiyamul lail atau sholat sebelum fajar. Kemudian sebelum tidur dianjurkan sholat sunnah witir terlebih dahulu. Kemudian kita dianjurkan tidur di permulaan malam. Ya, bagusnya itu ba'da sholat isya kita sudah tidur. Ya, pada hari-hari biasa bil khusus, kalau Ramadan kita dipersilakan tidur ba'da sholat tarawih atau witir. Kemudian kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk tidur dalam keadaan lampu sudah mati, api sudah mati, ya, tidak ada benda-benda bercahaya yang hidup. Ya. Kemudian sebelum tidur juga dianjurkan menutup setiap bejana, mangkuk, baskom, ember, ya, supaya tadi itu tidak ada binatang-binatang yang masuk ataupun ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam ember tersebut, sehingga menyebabkan, ya, ketika mandi kita dalam keadaan bernajis nanti. Ya, karena ada kotoran cicak, kotoran tikus, ada kecoa barangkali, masya Allah. Ya. Dan kemudian kita juga selain mematikan api, ini poin yang ke-10, ini hampir sama dengan poin yang ke-8. Kalau yang ke-8 memang fokus mematikan api, sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamuna. Ya, janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur. Ya, jadi kita nyetelin kompor gas atau api unggun atau bara api, lalu kemudian kita tidur, dikhawatirkan bara tersebut kemudian terbawa angin dan akhirnya terbakar rumah kita. Masya Allah. Poin yang ke-10 ini adalah mematikan lampu di dalam rumah sebelum tidur. Ya, ini khususon lampu-lampu kita. Ya, lampu yang menyala baik di kamar mandi, di ruang tamu, ruang tengah, ruang depan, ya, ruang belakang. Nah, tapi apakah semua atau bagaimana? Ya, maka di sini pertanyaannya, apakah mematikan lampu ini bermanfaat atau tidak? Ya, maka di sini guru kita As-Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara manfaat memadamkan lampu sebelum tidur berdasarkan ilmu kedokteran yang pertama. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan lampu gelap, itu ada manfaatnya. Yang pertama, tubuh akan menghasilkan hormon melatonin, yaitu sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Ya. Jadi jika kita memadamkan lampu sebelum tidur, ya, kita padamkan lampu kemudian kita tidur dalam keadaan gelap, maka yang pertama, tubuh kita itu akan menghasilkan sebuah hormon, yang mana hormon ini disebut dengan hormon melatonin. Apa fungsinya? Yaitu sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Jadi orang yang tidur dalam keadaan gelap, ya, itu otomatis imunnya atau kekebalan tubuhnya akan kuat. Ya, jika lampunya menyala, itu akan cepat sakit. Ya, mungkin ikhtiarnya seperti itu wasilahnya, ya. Ini berdasarkan ilmu kedokteran. Yang kedua, kalau kita mematikan lampu itu bagaimana? Ya, manfaatnya. Yang kedua adalah lebih cepat terlelap tidur. Ya, normalnya manusia yang normal, ketika kita tidur dalam keadaan ruangan kamar kita gelap, maka insya Allah kita akan cepat tidur, sehingga akan membuat tubuh menjadi lebih sehat dan segar. Kalau lebih cepat tidur berarti kita tidurnya itu lebih banyak.
Kalau lebih banyak berarti bangun dalam keadaan fresh. Beda dengan kita itu begadang. Makanya begadang itu tak boleh dalam Islam, ya, karena dapat menghancurkan tubuh kita, membuat kekebalan tubuh itu akan hancur dan cepat sakit. Kemudian jika kita mematikan lampu di dalam rumah kita atau di kamar kita sebelum kita tidur, maka akan mengurangi lemak yang terdapat di dalam tubuh dan menghindarkan terjadinya risiko obesitas, ya, atau kegemukan yang berlebihan, gitu ya. Jadi usahakan tidur dalam keadaan gelap, ya, mobil khusus yang mau langsing, ya, yang mau langsing, yang mau memiliki tubuh yang, ya, seperti apa tuh, ya, maka bagusnya adalah tidur dalam keadaan lampunya sudah mati. Ingat, ya, karena lampu menyala berdasarkan kedokteran itu dapat terjadi resiko obesitas, ya, atau kegemukan. Jadi ternyata sebagian besar orang yang gemuk itu akibat apa? Akibat ketika tidur lampunya menyala, ya. Jadi kalau ingin memiliki tubuh yang profesional, ya, proporsional gitu, ya, maka matikanlah lampu kita sebelum kita tidur di malam hari. Yang D atau yang keempat, kalau kita mematikan lampu di dalam rumah kita, maka akan meningkatkan kinerja otak sehingga dapat mengurangi pikun saat masuk usia lanjut. Ini luar biasa, Masya Allah. Selain itu juga dapat menghilangkan stres, karena saat seseorang berada dalam ruangan gelap, maka secara otomatis pikirannya menjadi lebih rileks atau tenang, ya. Jadi orang yang terbiasa lampu kamarnya menyala sebelum tidur, maka dia biasanya terkena pikun, lupa, ya, cepat lupa, stres biasanya. Tetapi jika ruangan tidurnya gelap, insya Allah, ya, otomatis kita akan rileks dan terjauh daripada penyakit pikun di usia lanjut. Usia lanjut itu di usia sudah tua, ya. Dan manfaat yang terakhir dari mematikan lampu itu satu-satunya manfaat yang paling terasa mungkin, ya. Tidak hanya melalui kedokteran, kita pun bisa mengira-ngira bahwa kalau mematikan lampu di malam hari, ya, itu dapat menghemat biaya listrik. Ini memang kedokteran nggak bisa ini, ya, cuma kita pun bisa, bukan dokter pun bisa mengira-ngira, ya, listrik yang mati lebih awal itu otomatis bayarannya kecil. Kalau tiap malam nyala terus bayarannya besar, ya. Lalu bagaimana kalau kita lupa mematikan lampu? Apakah dosa? Ya tidak dosa sebetulnya kalau lupa. Tapi lebih bagus kalau kita membiasakan dimatikan lampunya, begitu, ya. Nah, kemudian beberapa adab sebelum tidur sudah dilaksanakan, sudah ada 10 poin. Minimal 10 poin saja, karena semuanya itu adab setelah bangun, adab sebelum tidur dan bangun tidur itu ada 36 semuanya. Ya, ini baru berapa? Baru 10, ya, ada 26 lagi, sedikit lagi. Ya. Nah, adab sebelum tidur yang ke-11 adalah mengunci pintu rumah. Ya, jangan sampai tidur dalam keadaan ngajaremblong pantona. Jendela terbuka, ya. Abia gimana nih kalau mau tidur kita mengunci pintu? Ya biasa aja, bukan karena sunnah Nabi yang dapat pahala. Kita niatkan Bismillah, ya. Kenapa alasannya? Karena mengunci. Itulah alasannya Abi suka ke dapur kan dulu itu. Tidur dikunci apa belum? Ya, bukan hanya takut kemalingan, tapi memang itu adalah sunnah Nabi. Ya, ini perempuan masih ingat nggak kalau Abi suka nanyain? Dikunci belum tuh pintu dapur? Ya, ini bukan masalah ini maling mah urusan. Oh ya, itu mah takdir dari Allah mungkin, ya, karena ada orang yang dikunci tapi dijebol oleh maling. Ya, ada orang yang gak dikunci pintunya tapi gak kena maling. Bukan masalah itunya saja, ya, karena mengunci pintu merupakan bagian sunnah Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita melaksanakan mengunci pintu, siapapun yang mengunci pintu dengan niat melaksanakan sunnah Nabi maka dapat pahala. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya? Ada di sini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, oleh Rasulullah SAW,
atfi'u masabiha idza raqadtum wa ghalliqu abwaba. Ya, jika salah seorang dari kalian akan tidur, maka matikanlah lampu-lampu dan tutuplah atau kuncilah pintu-pintu rumah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi mematikan lampu, cetrek. Abi tanya ke laki-lakinya, kalau malam sebelum tidur Abi mematikan lampu enggak? Matikan. Yang gua kenapa enggak dimatikan? Itu urusan yang santri laki-laki di luar. Ya, Abi hanya mematikan bagian rumah-rumah Abi saja. Begitu. Ya, kita niatkan bismillah, cetrek stop kontaknya. Kenapa? Ya, kita bismillah dulu karena kita mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ingat ya, mengunci pintu. Abia gimana kalau saya misalkan mengunci ini, kata Lana misalkan mengunci gerbang, apakah dapat pahala? Tergantung niat. Ya, jadi ulangi misalkan, aduh, saya kebagian kunci pintu baik, kunci gerbang baik, capek, itu dapat pahala. Ya, gara-gara dikunci gerbang maka nggak kemalingan, maka berarti pahlawan luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ulah ada resep mengunci pintu dapur yang dua tuh, yang ahwat tuh. Ya. Dan Abi ya, jangan pasal Abi bayar untuk penutupan pintu. Kabur pahalanya paling besar dibandingkan orang yang celek repeh, misalkan tuh ngomong kena naon. Tutupan panto sebul, ngecil panto tara misalkan. Ya, itu harus bangga karena melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa lan? Jam 3:21. Nah, tapi sebelum mematikan lampu, ya, atau setelah mengunci pintu, mengunci jendela, ya, maka ada berikutnya adalah merapikan tempat tidur sebelum tidur. Ya, beberes. Jadi sebelum tidur itu mau mana? Jangan lama-lama. Jadi merapikan tempat tidur sebelum kita tidur karena dikhawatirkan terdapat barang atau hewan yang dapat mengganggu. Dikepri kedolan, kena spray, ditukeun, bantal, digeser ke tepuk-tepuk. Urang tertidur, urang hiji jeung cucungu. Ya, urang tidur santuy, urang nyeubeut ka hiji. Ya, ngaringkuk misalkan. Atau kita tidur di selimut. Kita tidur ketemu bareng dengan ular. Ya, naon ieu cenah musik bae di jero eta dengan orang anaconda misalkan. Masya Allah ya. Jadi ya, sebelum tidur itu kita harus merapikan tempat tidur, selimutnya ketika mau digelar keperikan heula, bisi aya naon bae, aya ulet, ada apa gitu ya. Jadi harus dibersihkan dulu. Itu merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Pertanyaannya, kita merapikan tempat tidur ada nggak keterangannya? Nah, ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa'adakum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi." Rawahul Bukhari. Al-muradu bidakhilati taraful izaril ladzi yalil jasada. Ya, dalam Fathul Bari atau syarah Sahihul Bukhari. Ya. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian akan tidur di kasurnya, kata Nabi, sahabae anu bade obok, ya, maka bersihkanlah selimutnya dengan ujung sarungnya atau dengan bajunya. Gimana? Dikeperikan kurang, nyenak baju, nyenak sapu, ya. Tahu ya Riki? Apa bisa ya? Jadi orang tunu kamar teh tahu lah tang ngabulung, orang dibuka langsung terus tidur bae menang, keperikan kurang. Bisi bawa aya naon, aya kalabang, aya naon, begitu ya. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang dia tinggalkan. Kita nggak tahu. Ternyata pas dibuka ternyata selimutnya banyak semut dikarenakan kita ada makanan, sisa makanan yang terjatuh.
Kalau kita tidur di runjung sirem, aduh bara rentol. Begitu ya. Maksudnya dikhawatirkan terdapat hewan yang masuk setelah dia memakainya. Jadi ingat sebelum tidur, bahkan yang Abia pernah dengar, kita pulang bepergian seharian penuh, ketika mau tidur disunahkan itu untuk keprik-keprik apa ya, kasur. Ya, kita ambil sapu atau ambil sorban, ya, atau ambil baju kita kebut-kebutin, disebat-sebatkan anu kasur dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu disunahkan. Misalkan nih kayak Muti, misalkan atau Lulu berangkat ke sekolah, kan setengah hari, tiba-tiba pulang mau tiduran, kita perlu dikeberikan dulu. Ya, apalagi kalau malam-malam kita seharian ditinggalkan, pulang dulu dari pondok mau ke rumah, ya, itu semalaman ditinggalkan si kamar itu, ya, maka pas pulang itu perlu dikeberikan. Kenapa alasannya? Karena kata baginda Rasul, sesungguhnya jin-jin atau setan-setan itu mereka kencing di sana, BAB di sana, tidur di sana, ya. Jadi kalau nggak dibersihin, kita tidur beserta nya jin, ya, bersama tak, ya. Nggak kebayang, untungnya jin tidak terlihat sehingga nya pun tidak terlihat. Kalau kelihatan orang puyak juga, tak kebayang. Itu kata Rasul begitu. Jadi kudu Bismillahirrahmanirrahim diberikan. Jadi ternyata, ya, kalau ada tempat yang biasa kita isi, tiba-tiba kita nggak ada, kita sok diisi kujuri. Ya, kalau zaman dulu dalam abia sekolah, namun ayah bapak sakelas, ayah jelema muriang, kalau sini sok diisi kujuri, cina begitu ya, sok ayah nunggusi, cina. Padahal orang lagi sakit. Ya, jadi itu harus diisi sama kita supaya tidak diisi oleh sendok, oleh setan, sendok ya. Begitu ya. Jadi nanti wayahna kita ambil sapu, ambil sorban, ambil kain apa saja, ya. Tapi yang punya kita, sedang tidur, ya. Ini Muti mau tidur, ayah baju dulu mah gantung, anak baik sebat-sebat ke Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beringkes bau di dinya ya, baju kita bukan baju orang ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, itu saja barangkali ya pertemuan pada dini hari ini, kajian rutin setelah sholat qiyamul lail. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita siap-siap untuk sahur pada hari yang kelima, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kelima. Tapi harinya hari yang ke 6 bulan tanggal 6. Ya, kalau Ramadan tanggal 7. Nah, berapa lan? 7. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 April. Itu tanggal 6 perasaan ya? Tanggal 7 April ya? Iya, kalau Ramadan tanggal ke 5 ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kita puasa hari Ahad ya? Ya, berarti sudah 5 hari. Ini hari yang kelima. Ya, demikian barakallahu fikum, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tangul maqala ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.